Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM D011909, kelas Sipil C angkatan 2019. Baik, saya akan menjelaskan lagi jurnal kedua mengenai analisis daya dukung tiang bor berdasarkan standar penetration tes SPT dan hasil reaction file. Ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, yang keempat batasan penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam metodologi penelitian, yang ketujuh pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pokok bahasan pertama yaitu latar belakang masalah. Pondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan berat sendirinya kepada dan ke dalam tanah dan bantuan yang terletak di bawahnya. Salah satu bagian penting dalam sebuah perencanaan pondasi tergantung terhadap besarnya beban-beban yang bekerja pada pondasi tiang bor dan kapasitas daya dukung tanahnya. Kemudian pokok bahasan kedua yaitu rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam jurnal ini yang pertama itu berapa daya dukung pondasi borfail berdasarkan hasil uji standar penetration. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan hasil uji standar penetrasi SPT dan hasil daya dukung berdasarkan reaction file. Kemudian tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui nilai daya dukung di lokasi penelitian berdasarkan analisis menggunakan metode Meyerhof dan metode Rese dan O'Neill 1989. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk membandingkan nilai daya dukung berdasarkan standar penetrasi tes SPT dan reaction file. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hasil kapasitas penurunan tiang berdasarkan static loading test di lapangan menggunakan reaction file. Batasan penelitian. Yang pertama, analisis kapasitas daya dukung secara rumus statis dihitung dengan menggunakan metode Meyerhof dan metode Rese, kemudian dan metode O'Neill. Kemudian yang kedua, penulis tidak membahas perencanaan desain pondasi dalam penulisan jurnal ini. Kemudian yang ketiga, hanya ditinjau buat tiang borfail tunggal. Hanya ditinjau untuk borfail tegak lurus, kemudian tidak meninjau akibat horizontal terhadap borfail tunggal. Kemudian bagian F yaitu hanya ditinjau untuk beban aksial atau vertikal terhadap pondasi borfail. Kemudian bagian G, lokasi penelitian yang ditinjau pondasi borfail khususnya pada pembangunan Hotel Santika Sukabumi. Pokok bahasan selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, pondasi borfail, kemudian pondasi borfail yang akan digunakan, kemudian yang kedua penyelidikan lapangan dengan menggunakan uji standar penetrasi atau SPT, kemudian kegunaan standar penetrasi tes, kemudian metode perhitungan daya dukung. Pada metode ini terbagi beberapa jenis, yaitu metode standar penetration test dan kemudian metode reaction file. Di mana pada reaction file ini terbagi beberapa metode lagi, yaitu metode Chin FK 1970 sampai 1971 dan metode Masurkiewicz. Kemudian yang ketiga metode Davison 1972. Pada metode Rese dan Wright 1977 di mana QU sama dengan daya isi untuk ultimate, kemudian QB daya dukung ujung, A luas penopang 1 TSF sama dengan 1,08 kg per cm persegi, di mana rumus yang digunakan itu QI sama dengan QB ditambah WS dikurang WP. Untuk nilai B yaitu 2/3 N dikali TSF, untuk N lebih kecil sama dengan 60, kemudian PS1
sama dengan N per 34 dikali TSF untuk N lebih kecil sama dengan 53. Nah, pada slide ini terdapat beberapa gambar. Gambar pertama itu grafik hubungan beban dengan penurunan menurut metode CHIM 1970 sampai 1971. Kemudian pada gambar kedua interpretasi uji pembebanan metode Mazur-Kriwis. Kemudian ketiga yaitu grafik hubungan beban terhadap penurunan dengan metode Davison. Adapun metode penelitian yang digunakan itu pertama yaitu STAR, kemudian pengumpulan data. Pada pengumpulan data terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dan pada data primer digunakan itu pengujian standar penetration test, kemudian data sekunder itu hasil reaction file, gambar detail bore file dan data sondir. Pada kedalaman 7 meter. Kemudian setelah pengumpulan data yaitu kemudian penganalisis data dengan metode data SPT atau standar penetration test dan metode reaction file. Setelah analisis data kemudian hasil dan terakhir yaitu hasil selesai. Kemudian pembahasan. Pada slide ini dilihat bahwa tabel kapasitas dukung tiang bor DP 108 dan metode SPT yaitu pada SPT pada metode Meyerhof kui izin yang diizinkan yaitu 135,43 ton. Kemudian pada metode L atau RC yaitu kui izin yaitu kui yang diizinkan yaitu 100,6 ton. Kemudian RC and Reich yaitu kui izin yang diizinkan yaitu 136 ton. Kemudian tabel kapasitas dukung tiang bor BP 108 metode reaction file. Metode SPT yang pertama yaitu CHIN dengan Q yang diizinkan yaitu 185,2 ton. Kemudian Davison Q izinnya yaitu 139,3 ton dan Mazur-Kriwis yaitu 145,5 ton. Setelah pembahasan dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu pertama, kapasitas daya dukung izin tiang bor file QA tunggal BP nomor 108 berdasarkan standar penetration test SPT. Kemudian yang kedua, hasil perhitungan kapasitas dukung tiang bor dari uji standar penetration test SPT tanah dan interpretasi reaction file. Thank you. Terima kasih atas waktu yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. See you again. Selamat sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.